Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Amseri selaku Ketua LPPM, yang terhormat Bapak Dr. Zainul selaku Sekretaris LPPM, yang terhormat Bapak Dr. Tatak Handaka selaku Kapuslit Pengabdian, dan para Kapuslit yang lainnya. Yang terhormat juga panitia KKN tematik Dasal 2022-2023 serta para mahasiswa KKN yang berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersama dalam ruang Zoom meeting pada acara sosialisasi KKN tematik Dasal tahun 2022-2023. Teman-teman semua yang kami banggakan, KKN tahun ini itu mengambil tema yang luar biasa ya, dengan tema optimalisasi potensi lokal menuju kemandirian desa. Untuk agenda kita hari ini ada beberapa susunan acara ya. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua langsung nanti disampaikan pemaparan sosialisasi oleh Bapak Dr. Tatak Handaka. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Baik, teman-teman semuanya, untuk memulai acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu penyampaian sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tatak Handaka. Saya mau sapa dulu Pak Tatak. Assalamualaikum Pak Tatak. Waalaikumsalam Pak Fajar. Sehat Pak Tatak ya? Ya, alhamdulillah sehat Pak Fajar. Baik, teman-teman semuanya, agar perjalanan sosialisasi ini berjalan dengan lancar, kami mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Dan bila mana teman-teman nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh melalui chat ataupun nanti boleh present yang akan saya pandu untuk memulai pertanyaannya. Begitu ya Pak Tatak? Ya Pak Fajar. Baik teman-teman semuanya, acara yang kedua yaitu penyampaian sosialisasi dengan tema optimalisasi potensi lokal menuju kemandirian desa yang akan disampaikan oleh Bapak Tatak Handaka. Kepada Bapak Tatak Handaka dipersilahkan. Oke. Saya minta tolong materinya Pak Fajar nggih. Baik Pak Tatak, siap. Sebentar, saya share screen. Oke. Apa sudah terlihat Pak Tatak? Sebentar, belum kelihatan. Nggih. Nggih, sudah Pak Fajar. Monggo Pak Tatak. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam forum yang insya Allah berkah. Kemudian tidak lupa kita panjatkan puji syukur, kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah yang telah memberikan kebaikan-kebaikan hingga hari ini. Kemudian juga tidak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menyampaikan risalah ini hingga malamnya bagaikan siang. Yang saya hormati Bapak Ketua LPPM, Pak Dr. Amseri, kemudian Bapak Sekretaris LPPM, Bapak Dr. Zainul Hidayah, kemudian terima kasih kepada Pak Fajar yang sudah berkenan untuk menjadi moderator pada pertemuan pada siang ini, kemudian Pak Alfian yang menjadi host untuk acara kita pada hari ini, kemudian Mas dan Mbak, mahasiswa peserta KKN tematik semester Gasal 2022-2023. Mas dan Mbak, pada hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan agenda KKN kita, agenda KKNT reguler di semester Gasal 2022. Mengapa kita beri nama penyamaan persepsi? Karena memang model KKN kita itu berbeda dengan di masa pandemi sebelumnya.
sehingga kita akan melaksanakan KKNT reguler semester gasal 2022-2023 berbeda dari semester sebelumnya, sehingga nanti dari sini kita berharap semoga kita memiliki pemahaman yang sama terkait bagaimana pelaksanaan KKNT ini. Selanjutnya, Pak Fajar. Jadi Mas dan Mbak, model KKNT kita ini berbeda dengan semester sebelumnya, seperti yang sudah kita singgung pertama tadi. Bila sebelumnya KKN dilaksanakan sesuai dengan desa atau asal daerah dari mahasiswa peserta KKN, karena pada waktu itu kita masih masuk dalam masa pandemi COVID-19. Sehingga beberapa regulasi seperti PSBB, kemudian PPKM, dan seterusnya itu masih tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan KKN secara normal, ya, dalam tempat normal. Karena memang itu tidak memungkinkan, Mas dan Mbak. Posisi mahasiswa waktu itu berada di masing-masing desa, berada di masing-masing asal daerah, berada di masing-masing kabupaten di mana mahasiswa berasal. Sehingga waktu itu kita sempat melaksanakan KKN di 9, 10, 11, bahkan pernah kalau tidak salah itu di 12 provinsi, dari Aceh hingga Papua Barat. Mengapa? Karena memang pada waktu itu mahasiswa berada di desa masing-masing, sehingga sulit untuk melaksanakan KKN secara normal dan dalam tanda petik, ya, seperti yang akan kita lakukan pada semester ini. Itu. Mengapa kita berubah? Karena memang regulasi universitas itu sudah tidak seperti dulu, Mas dan Mbak. Jadi kita masih tetap kita sudah berubah regulasi pemerintah, regulasi universitas menghendaki agar perkuliahan itu dilaksanakan secara luring atau offline. Dan tema KKNT kita pada semester ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar tadi, yaitu optimalisasi potensi lokal menuju kemandirian desa. Selanjutnya, Pak Fajar. Data peserta KKNT hingga saat ini, Mas dan Mbak, itu berasal dari 7 fakultas. Ya. Yang paling banyak dari Fakultas Teknik. Yang pertama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu 81 mahasiswa. Kemudian dari Fakultas Hukum 166, kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan 65, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya 106, Fakultas Keislaman 6, Fakultas Pertanian 64, dan Fakultas Teknik 239. Jumlah ini, Mas dan Mbak, itu menentukan jumlah DPL yang ditetapkan. Ya. Semakin banyak jumlah mahasiswanya, maka jumlah DPL yang ada dari fakultas tersebut itu juga semakin banyak. Demikian juga sebaliknya, bila jumlah mahasiswa peserta KKN sedikit, maka jumlah DPL-nya sudah sedikit. Yang paling banyak di sini adalah Fakultas Hukum 4 DPL, kemudian FISIP 4 DPL, dan Fakultas Teknik 4 DPL. Yang paling sedikit adalah Fakultas Keislaman atau FKIS, DPL-nya 1. Seperti itu. Itu jumlah mahasiswa peserta KKN dan jumlah DPL yang ada sekarang ini. Selanjutnya, Pak Fajar. Dari pelaksanaan KKNT sebelumnya itu, ya, itu bantuan survei desa ditiadakan, Mas dan Mbak. Kemudian untuk semester ini, karena
pelaksanaan KKN sudah bisa dilaksanakan secara luring atau offline, maka kemudian bantuan survei desa ini itu kembali diberikan. Ya, kembali diberikan. Bantuan survei desa ini diberikan kepada ketua kelompok. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan bantuan survei ke desa atau lokasi KKNT. Nah, pelaksanaan selama ini itu biasanya bantuan survei ini tidak digunakan untuk apa itu, untuk survei semuanya. Sebagian itu kemudian digunakan untuk pelaksanaan proker gitu. Itu boleh, seperti itu boleh. Ya. Kenapa? Karena kadang itu mahasiswa naik sepeda motor sendiri begitu. Sehingga bantuan survei desa itu tidak semuanya digunakan. Tetapi ada sebagian yang bisa disisakan dan kemudian digunakan untuk apa itu, dana pelaksanaan program kerja gitu. Dan ini mahasiswa itu kadang memaknai bantuan survei desa itu sebagai bantuan proker, padahal sebenarnya itu bukan bantuan proker. Bantuan proker itu tidak ada. Yang ada adalah bantuan survei desa untuk ketua kelompok. Ya. Jadi sebenarnya nama akunnya itu seperti itu. Nah, seperti yang sudah ditetapkan di dalam SK tarif bahwa ada kecamatan yang tidak mendapatkan bantuan survei desa. Mengapa? Karena memang di dalam SK tarif itu tidak diperbolehkan memberikan bantuan survei desa kepada desa yang berada di 3 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Kamal, kemudian yang kedua Kecamatan Sosah, dan yang ketiga adalah Kecamatan Labeng. Jadi, Mas dan Mbak, ada 3 kecamatan yang tidak mendapatkan bantuan survei desa, yaitu di Kecamatan Kamal, Kecamatan Sosah, dan Kecamatan Labeng. Jadi teman-teman yang melaksanakan KKN reguler di desa-desa, di Kecamatan Kamal, Sosah, dan Labeng itu tidak mendapat bantuan survei desa. Juga termasuk DPL-nya Mas dan Mbak. Jadi kemarin kita sudah melakukan pembekalan kepada DPL terkait dengan hal ini. DPL juga tidak mendapatkan bantuan survei ke desa bagi DPL yang menjadi pembimbing KKN di desa-desa Kecamatan Kamal, Kecamatan Sosah, dan Kecamatan Labeng. Untuk yang selain itu, selain 3 kecamatan ini mendapatkan bantuan survei desa sesuai dengan SK tarif di Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya, Pak Fajar. Kemudian kegiatan KKNT itu, Mas dan Mbak, terbagi dalam 3 tahap. Ya, secara garis besar, itu terbagi dalam ketiga tahap. Yang pertama adalah persiapan, itu meliputi pembekalan, koordinasi mahasiswa, dan DPL. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, mahasiswa KKN dan DPL melaksanakan abdimas di lokasi KKN, dan yang ketiga adalah pelaporan dan penilaian, yaitu pengumpulan laporan akhir dan output. Jadi begini Mas dan Mbak, persiapan itu saat ini Mas dan Mbak, ya saat ini itu adalah masa-masa persiapan, ya di mana kita melaksanakan pembekalan, kemudian teman-teman sudah berkoordinasi dengan DPL terkait dengan potensi desa, kemudian bagaimana menyusun proker, program kerja, kemudian merencanakan luaran dan seterusnya itu. Jadi saat ini kita berada di tahap pertama, yaitu persiapan. Setelah itu, nanti di bulan Desember, kita akan melaksanakan KKN. Ya, melaksanakan KKN, melaksanakan program Abdimas di masing-masing desa sebagai lokasi KKN. Ya, selama 1 bulan. Kemudian, kegiatan yang ketiga, yaitu pelaporan dan penilaian. Jadi sekali lagi Mas dan Mbak, kita ingatkan sejak dari awal, bahwa setelah kita melaksanakan KKNT, maka kita harus membuat laporan akhir. Laporan akhir atau
laporan yang berisi tentang luaran, terutama adalah berisi tentang proker dan luaran dari kegiatan KKN kita selama 1 bulan. Ya, kemudian yang terakhir adalah penilaian. Nanti penilaian terdiri dari 2, yaitu dari DPL dan panitia. Kemudian kita kirim ke fakultas. Selanjutnya, Pak Fajar. Nah, ini Mas dan Mbak. Ini adalah agenda KKNT kita. Ya. Yang pertama, pendaftaran KKN tematik reguler melalui IKKN sudah kita laksanakan. Jadi, Mas dan Mbak, bahwa setiap semester itu LPPM akan melakukan pendaftaran secara terpisah dari Siakat. Ya. Kenapa? Karena kadang mahasiswa yang mendaftar KKN itu juga mendaftar di kegiatan MBKM. Nah, dan pendaftarannya itu sama, Mas dan Mbak. Kadang itu MBKM-nya belum pengumuman, sehingga mahasiswa mendaftar mendaftar KKN di KRS. Nah, kemudian ketika MBKM-nya diterima, maka kemudian mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM, dan nanti kegiatan MBKM itu akan mengkonversi mata kuliah KKN reguler. Itulah mengapa LPPM selalu melakukan pendaftaran ulang, ya, yang dikelola itu di luar Siakat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk screening tadi, Mas dan Mbak. Ya, sehingga ditemukan jumlah peserta 772 tadi. Ya, itu adalah data fix yang didapat dari screening tadi. Padahal perkiraannya itu kalau dari Siakat itu jumlahnya sekitar 1.500-an, 1.800-an. Ya, jumlah mahasiswa yang mendaftar itu. Ya. Yang lainnya adalah ikut MBKM. Kemudian yang kedua, pendaftaran kelompok melalui link kelompok KKN, ya, di mana satu kelompok terdiri dari 12 sampai 15 mahasiswa, putra dan putri, minimal 3 prodi, dan atau minimal berasal dari 2 fakultas. Kemudian kita usahakan agar setiap kelompok itu ada yang bisa berbahasa Madura, ya, untuk memudahkan itu komunikasi. Kemudian yang ketiga, pendaftaran lokasi KKN, ya, melalui tautan lokasi KKN. Ya, sebagai gambaran, Mas dan Mbak, bahwa desa yang akan kita tempati itu adalah desa yang sekarang ini sebagian besar digunakan untuk kegiatan MBKM KKNT, ya, atau membangun desa. Ya, itu sekarang ini sedang berlangsung MBKM itu, Mas dan Mbak, dan akan berakhir tanggal 18 Desember. Kita berangkat tanggal 23 Desember, ya, insya Allah. Ya, itu nanti akan ada kontinuitas, ya, terkait dengan program KKN, ya, program Abdi Mas di desa-desa sebagai lokasi KKNT. Kemudian yang keempat adalah finalisasi data mahasiswa, kelompok, dan lokasi KKN. Ini juga sudah kita selesaikan. Kemudian pengumuman lokasi KKN dan kelompok KKN final. Ya, ini juga sudah kita lakukan. Kemudian pendaftaran DPL melalui tautan. Ya, ini juga sudah kita lakukan. Kemudian seleksi dan pengumuman DPL yang lolos beserta lokasi KKN juga sudah kita umumkan. Kemudian workshop teknis pelaksanaan KKN untuk DPL dan ketua kelompok 1 hari. Ini juga sudah kita lakukan, Mas dan Mbak. Ya, itu workshop pelaksanaan KKN pada tanggal 3 November kemarin, ya, untuk DPL. Kemudian survei dan identifikasi potensi desa oleh DPL dan mahasiswa. Perlu kita ingatkan, Mas dan Mbak, ada DPL dan kelompok atau ketua kelompok atau anggota kelompok atau mahasiswa yang sudah melaksanakan survei awal, Mas dan Mbak. Ya, sudah melakukan survei awal. Jadi ini ada yang ada yang gerak cepat, ya, gercep gitu, untuk melaksanakan survei mengidentifikasi potensi desa. Ya, kita mulai tanggal 5 November kemarin. Bahkan ada beberapa kelompok dan DPL itu sudah mengembalikan lembar SPPD. Kalau sudah mengembalikan lembar SPPD, itu berarti surveinya itu sudah selesai, ya, sudah dilaksanakan maksudnya ke desa.
Selanjutnya, Pak Fajar. Yang selanjutnya adalah workshop pelaksanaan dan luaran KKN untuk mahasiswa. Ini nanti selama 4 hari, Mas dan Mbak. Ini yang hari pertama. Kemudian nanti untuk luaran, ya untuk luaran itu akan dilaksanakan setelah ini, setelah workshop atau penyamaan persepsi pada hari ini. Ya, itu nanti dilaksanakan antara tanggal 7 sampai 30 November. Tapi insya Allah pekan depan itu akan ada mulai workshop terkait dengan luaran, Mas dan Mbak. Mengapa luaran? Karena nanti akan saya jelaskan bahwa ada perbedaan terkait dengan mekanisme, ya prosedur dalam klaim Abdimas. Ini sudah kita sampaikan. Hal ini sudah kita sampaikan ke DPL terkait dengan perubahan itu. Sehingga perubahan itu menuntut kita, Mas dan Mbak, untuk menyesuaikan bagaimana pengerjaan luaran. Ya, karena perubahannya cukup signifikan, di mana klaim kinerja Abdimas sekarang ini itu dihitung dari integrasi antara kegiatan Abdimas dengan Sinta dari masing-masing Bapak Ibu dosen, dari Bapak Ibu DPL. Ya, sehingga integrasi ini itu perlu kita adaptasi, ya, agar proker dan luaran kita itu bisa tetap diklaim sebagai luaran Abdimas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembimbingan perumusan proker KKN dan kontrak kerja individu. Ini nanti Mas dan Mbak, selama 1 bulan nanti kita pertama survei bagi yang belum survei, kemudian merumuskan program kerja, dan ingat menulis kontrak kinerja individu atau KKI. Ya, itu untuk setiap mahasiswa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemberangkatan KKN 23 Desember. Itu nanti akan kita laksanakan secara daring. Ya, insya Allah kita laksanakan secara daring, yang biasanya akan dibuka oleh Pak Rektor. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi MONEF KKN dari panitia. Jadi nanti Mas dan Mbak, ketika teman-teman sudah di desa, maka panitia dan DPL itu akan melaksanakan MONEF. Ya, melaksanakan MONEF. Dari panitia itu tanggal 2 sampai 15 Januari, ini 2023, maaf, ini salah ketik. Kemudian MONEF DPL tanggal 14 Januari. Ya. Setelah itu, ya, itu kita menyerahkan laporan akhir KKN oleh kelompok. Ya, jadi sebelum ke sini ya Mas dan Mbak ya, sebelum masuk ke situ, itu kita akan kita diminta untuk mengisi logbook. Jadi logbook itu semacam absensi Mas dan Mbak. Nanti kita kirimkan logbook, link logbooknya itu untuk diisi. Ya, kita bisa menyertakan foto, ya, foto kegiatan, foto pelaksanaan proker ke dalam logbook itu. Ini nanti menjadi salah satu penilaian Mas dan Mbak, ya, terkait dengan logbook kegiatan itu. Ya. Terus kemudian panitia itu juga akan menyediakan form MONEF, ya, untuk KKNT reguler ini. Ya, nanti kita akan share sehingga teman-teman bisa mempersiapkan terkait dengan instrumen yang akan dimonefkan itu. Kemudian MONEF dari DPL, kemudian penyerahan laporan akhir KKN oleh kelompok. Nah, jadi gini Mas dan bahwa laporan akhir KKN itu oleh kelompok tanggal 16 sampai 18 Januari. Ya. Kemudian penyerahan luaran KKN itu tanggal 16 sampai 18 Januari. Nah, kita menyelesaikan KKN itu tanggal 19 Januari. Jadi ingat Mas dan Mbak ya, bahwa laporan akhir itu diserahkan paling lambat 1 hari sebelum KKN itu berakhir. Ya. Kemudian luaran itu juga diserahkan itu maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan KKN berakhir. Ya. Itu ada, ini tahap-tahap ini semuanya ada di buku panduan Mas dan Mbak ya.
Terus kemudian itu penjemputan mahasiswa KKN oleh DPL tanggal 19 Januari. Jadi kita akan mengakhiri KKN pada tanggal 19 Januari 2023. Kemudian penutupan KKN, ini begini Mas dan Mbak. Untuk penutupan KKN, bila Pak Klebun tidak merencanakan, tidak mengusulkan untuk penutupan KKN, terutama melalui acara-acara yang mengundang banyak orang, kalau misalnya Pak Klebun tidak mengusulkan, sebaiknya tidak dilakukan penutupan secara rame-rame. Ya, secara rame-rame. Kenapa? Karena tren sekarang itu pemerintah mulai tanggal 7 kemarin itu menetapkan PPKM lagi level 1. Ya, jadi kalau bisa jangan melakukan acara penutupan yang mengundang banyak orang, apalagi sampai mengundang musik-musik dangdut atau apa, itu jangan. Ya, pokoknya kalau Pak Klebun tidak mengusulkan sebaiknya enggak usah. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak melakukan penutupan KKN tidak apa-apa. Tidak melakukan penutupan KKN di desa. Nah, kecuali kalau misalnya Pak Klebun memang menginginkan, nah itu kita laksanakan. Ya. Tetapi dengan sesedikit mungkin mengeluarkan biaya. Karena memang itu bukan merupakan bagian dari kegiatan KKN. Ya. Kemudian pameran KKN ya atau expo itu kita masih menunggu konfirmasi tempat. Ya, kita berencana nanti produk-produk KKN akan dipamerkan. Ya, dipamerkan setelah pelaksanaan KKN. Kemudian publikasi luaran dan hasil KKNT ke Stelokder itu Januari sampai Maret 2023. Kemudian pengumpulan nilai KKN dari DPL ke panitia itu tanggal 19 Januari. Kemudian LPPM akan menyetorkan nilai KKN ke fakultas itu maksimal tanggal 20 Januari 2023. Selanjutnya, Pak Fajar. Baik, ini yang terakhir Mas dan Mbak. Bahwa luaran KKNT itu meliputi artikel jurnal. Jadi begini Mas dan Mbak. Seluruh luaran ini itu bisa dilaksanakan secara kolaborasi. Bahkan kita menyarankan pelaksanaan proker dan pengerjaan luaran itu dilaksanakan secara kolaborasi. Artinya bisa terdiri dari lebih dari satu mahasiswa. Artikel jurnal itu bisa dikerjakan oleh maksimal 4 mahasiswa. Yang kelima adalah dosen pembimbing atau DPL. Jadi pengalaman kita selama ini, kalau mau menulis artikel jurnal atau proceeding Mas dan Mbak, itu sebaiknya didasarkan kepada proker. Misalnya mahasiswa membuat proker terkait dengan pembuatan sampah organik, pembuatan kompos organik, pembuatan pupuk organik. Dari mana? Dari sampah organik misalnya. Itu prokernya itu, kemudian nanti seluruh prosesnya itu ditulis ke dalam naskah jurnal. Jurnal apa? Jurnal pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Kami sangat menyarankan agar luaran itu dihasilkan dari proker, sehingga tidak pekerjaannya tidak dua, ya, mengerjakan proker dan kemudian menulis luaran, tapi sekaligus mengerjakan proker dan memang direncanakan untuk menghasilkan luaran. Kemudian buku desa, ya, buku desa. Buku desa ini terutama berisi tentang potensi desa, terus kemudian data demografi sosial budaya desa, kemudian pekerjaan, kemudian umur, kemudian penghasilan, pendidikan, terus kemudian pemerintahan desa dan seterusnya itu. Itu buku desa itu salah satunya berisi tentang itu. Kemudian HKI atau hak cipta. Jadi seandainya teman-teman bisa menulis buku misalnya, itu nanti buku itu bisa di-HKI-kan Mas dan Mbak ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam hak kekayaan intelektual.
Kemudian yang berikutnya adalah prototipe atau produk. Jadi kalau teman-teman membuat teknologi tepat guna, kalau bentuknya itu masih model, maka disebut sebagai prototipe. Kalau bentuknya masih rancangan, itu disebut sebagai prototipe. Tapi kalau sudah dibuat, sudah ada hasilnya, sudah ada TTG-nya, maka itu disebut sebagai produk. Dan prototipe atau produk ini, Mas dan Mbak, itu bisa dicarikan, diusulkan HKI-nya, sehingga bisa menjadi luaran. Seperti itu. Nah, nanti Mas dan Mbak, workshop yang kita bahas pertama tadi, itu membahas masing-masing luaran ini, Mas dan Mbak. Jadi nanti secara detail, LPPM akan mengadakan workshop terkait dengan luaran-luaran ini. Jadi nanti monggo bagi teman-teman yang akan memilih luaran tertentu, silakan mengikuti jadwalnya. Ya, silakan mengikuti jadwalnya. Apakah harus mengikuti semua, Pak? Tidak. Ya, mahasiswa tidak punya kewajiban untuk mengikuti semuanya, tetapi mengikuti workshop di mana luarannya direncanakan. Baik, itu dulu sebagai pengantar, Pak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tatak atas penyampaian yang luar biasa. Begitu teman-teman, tadi penyampaian dari Pak Tatak Handaka tentang sosialisasi KKN tematik Gasal 2022. Saya share screen. Baik. Apakah sudah terlihat dan terdengar suara saya? Sudah terdengar dengan jelas, Pak. Baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini ya kita dapat sharing ya, pembekalan tentang luaran ya, terutama di bagian luaran. Seberapa penting luaran itu harus tercapai ya dalam KKN. Di dalam KKN sendiri, proses penilaian itu terbagi atas beberapa komponen. Kita bisa lihat ada di persiapan seperti saat ini itu ada 10% ya, totalnya 10%. Kemudian pelaksanaan 50%, pelaporan dan luaran. Nah, ini ada 30%. Kemudian Monep ada 10%, jadi totalnya 100%. Jadi peranan luaran ini memiliki bobot 30% dari pelaksanaan KKN teman-teman ya. Luaran itu apa? Sebenarnya luaran ini merupakan suatu target yang harus teman-teman hasilkan ya, atau bukti pelaksanaan KKN teman-teman ini terarah ya, kemudian memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Sehingga prinsip program mahasiswa ini nantinya dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan berdampak. Kemudian tiap kelompok diwajibkan mengerjakan minimal 4 luaran ya, 1 tambahan ya, 3 luaran wajib. Jadi minimal ada 3 luaran wajib dan 1 luaran tambahan. Apa saja luaran yang akan menjadi luaran KKN di tahun 2022 semester Gasal? Untuk luaran wajibnya itu ada yang hijau ini ya. Ada naskah jurnal, media pembelajaran, teknologi tepat guna, dan website data desa. Nah, ini wajib, teman-teman bisa pilih 3. Kalau nggak salah, data desa ini malah wajib ya, harus ada. Dari 3 itu harus ada data desa ya. Data desa ini nanti digunakan untuk pendataan ya, mitra-mitra Universitas Trunojoyo dan update data, kemudian selanjutnya dapat digunakan desa untuk profile ya, branding dan lain sebagainya. Sehingga data desa ini wajib ada dari 3 luaran wajib yang diprogramkan. Nah, kemudian yang lain
yang warna-warni ini ya, yang 5 ini adalah luaran tambahan. Harus milih satu luaran tambahan yang harus dikerjakan oleh teman-teman nantinya. Ya, jadi ada 4 ya minimal ada 4 luaran. Luaran mempunyai porsi nilai sebesar 30% dengan syarat mahasiswa mengumpulkan dan membuktikan. Jadi tidak hanya judulnya aja nanti ya, kita cek. Sering sekali tidak memperoleh poin maksimal karena tidak memiliki bukti atau syarat dan ketentuan tidak diikuti. Sehingga teman-teman bisa mempelajari lebih dulu di buku panduan ya secara jelas. Namun di sini saya sampaikan sedikit dan nanti boleh teman-teman bertanya ya tentang luaran yang terkait atau yang direncanakan. Luaran lain seperti video pendek, publikasi media massa, baik cetak maupun elektronik, dokumen kerjasama, buku desa, poster kegiatan, dan kekayaan intelektual. Nah, ini kalau bisa banyak, lebih bagus. Biasanya DPL-nya yang berperan di sini ya, membantu teman-teman mengarahkan, memintakan ya, dokumen kerjasama misalnya, bantu ngomong ya, dengan Pak Lurah maupun kelompok masyarakat yang memiliki legalitas ya, kelompok masyarakat yang memiliki. Yang pertama naskah jurnal, bobotnya tadi 4 poin ya. Nah, luaran ini berupa naskah jurnal pengabdian kepada masyarakat maupun kalau yang sosial ekonomi biasanya riset juga ya, bisa juga dilakukan riset dengan respondensi misalnya pada saat KKN memperoleh data awal ya, kemudian dampak X terhadap peningkatan ekonomi misalnya, dampak X terhadap pertanian atau budidaya dan lain sebagainya, itu juga bisa. Jadi naskah jurnal tidak terbatas pada pengabdian masyarakat saja, namun review juga bisa, review kondisi lingkungan ya, kemudian artikel ilmiah yang lain dalam bentuk yang lain. Nah, untuk luaran ini umumnya berupa naskah jurnal pengabdian kepada masyarakat. Untuk gaya selingkung dapat disesuaikan dengan jurnal yang dituju. Contohnya ada di jurnal UTM, ada 28 jurnal yang bisa teman-teman cek ya. Setiap jurnal memiliki gaya selingkung. Gaya selingkung itu style ya, style penulisan, kemudian kepustakaan, ya, format dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Jadi silakan saudara nanti di tengah menyusun itu sekalian menentukan jurnal mana yang akan dituju sehingga saudara bersama DPL dapat menyusun artikel atau naskah jurnal sesuai dengan jurnal yang akan dituju. Untuk di LPPM sendiri ada 2 jurnal pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama jurnal Pangabdi dan yang kedua Buletin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ini contoh yang bisa teman-teman ikuti ya, dan bisa teman-teman lihat template-nya, kemudian gaya selingkungnya seperti apa ya. Nah, itu dapat disesuaikan nantinya. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini yang jelas untuk proses pembelajaran di sekolah. Jadi ada apa ya istilahnya kalau di bidang pendidikan itu ada capaian pembelajaran ya yang harus disampaikan atau menunjang. Misalnya salah satu tujuan pembelajaran di tingkat SD misalnya pengetahuan tentang atau IPA ya, misalnya IPA di SD tentang perubahan bentuk perubahan bentuk benda mencair misalnya. Ini teman-teman bisa membuat video pembelajaran sesuai dengan tema. Kalau sekarang sekolah-sekolah rata-rata tema, jadi teman-teman bisa mengambil salah satu tema kemudian dibuat media pembelajaran.
media pembelajaran nggak harus yang canggih, nggak harus yang digital ya. Teman-teman masih bisa menggunakan media pembelajaran yang kinetik ya, atau yang fisik itu juga bisa. Kalau nanti bisa membuat yang animasi, dapat kita terima. Yang jelas, media pembelajaran ini digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan pembelajar. Kemudian penamaannya, ini hampir semua sama. Ini nanti diikuti saja ya, ada judul, kemudian masyarakat UTM di, misalnya lokasinya apa ya. Nah, ini dapat kita tiru saja ya, tiru saja seperti ini. Ada di lampiran 18, lebih jelasnya ya, penamaan file ya, file atau luaran yang teman-teman butuhkan. Kemudian yang kedua, media pembelajaran ini misalnya untuk matematika ya, matematika, kemudian ada buat aplikasi kalau yang senang ya, atau yang menguasai tentang pembelajaran interaktif, silakan. Makromedia, flash dan sebagainya itu lebih bagus. Nah, kemudian yang ketiga adalah TTG. Nah, ini mahasiswa kita beberapa tahun lalu ya, itu membuat TTG ya. Nanti aku langsung balik. Iya. Nah, membuat TTG lampu ya, dari air garam, membantu nelayan dalam mencari air ya, pengganti minyak tanah ya waktu itu. Nah, ini keren ya, menurut saya juga bagus. Kemudian TTG ini dapat berupa alat optimalisasi SDM. Mas Alfian bisa di-mute. Enggak dilihat kok. Enggak dilihat. Enggak dicatat sama plat nomor. Nanti maksudnya dia kan Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah TTG atau teknologi tepat guna. Ya, harapannya teman-teman dapat membuat, terutama yang ini ya di bidang teknologi. Ya. Teman-teman bisa membantu membuat alat ya, misalnya ini lampu, pengganti lampu dengan minyak tanah ya, energinya dengan minyak tanah. Kemudian misalnya di daerah itu pembuat keripik ya, misalnya buat alat pemotongnya ya, misalnya itu juga TTG. TTG ini berupa teknologi yang tepat guna ya, artinya dapat digunakan secara tepat. Misalnya untuk yang pertanian, misalnya kalau ada yang pertanian, alat pemerangkap hama misalnya ya, like trap misalnya ya. Nah, ini teknologi-teknologi yang dapat langsung diterapkan di masyarakat, itu disebut TTG. Misalnya kemudian alat, kalau untuk tunanetra misalnya alat tongkat ya, dengan sensor misalnya yang canggih-canggih ya. Tapi ya kalau teman-teman punya anggaran yang cukup ya, nah ini sekali lagi terbatas pada pembuatan ya. Atau misalnya membuat teknologi digital, misalnya untuk membantu anak-anak ya, anak-anak belajar misalnya berhitung atau lain sebagainya ya, atau cerita ya, atau sebagainya lah tentang aplikasi maupun web ya. Nah, ini menjadi teknologi tepat guna. Kemudian karena di sini sudah ada data desa, teman-teman untuk luaran teknologi tepat guna berupa web desa yang menggunakan WordPress atau Blogspot sudah tidak diperkenankan ya. Tahun lalu mungkin masih ada. Tahun ini langsung aja teman-teman menjadi admin di data desa. Ya, di data desa. Nah, TTG-nya bisa macam-macam. Untuk yang teknologi pangan misalnya, teman-teman dapat
membuat alat-alat pengolah dan lain sebagainya. Ini ya, jadi untuk data desa ini sudah tidak diperkenankan masuk di PPG untuk blok desanya ya. Jadi teman-teman dapat mengakses data desa sesuai dengan nama desa.datadesa.com. Nanti ketua atau yang mewakili menjadi admin ya dapat minta user ke Alfian ya. Kemudian video pendek. Nah, video pendek ini karya audiovisual yang berisi tentang pesan untuk mendukung optimalisasi potensi lokal menuju kemandirian desa. Jadi pesan iklan layanan ya, kalau teman-teman cek iklan layanan masyarakat yang nggak terlalu panjang tetapi cukup menggambarkan informasi yang ada di sana. Misalnya teman-teman dapat di desa wisata, ya sudah tentang promosi desa wisata, kemudian mengajari video tentang penerapan, misalnya penerapan zero waste atau minimum waste di tempat wisata itu juga bisa. Bukan dokumentasi kegiatan ya teman-teman. Jadi video pendek ini bukan dokumentasi kegiatan teman-teman, tetapi video pendek ini dirancang untuk memberikan pesan. Seperti iklan layanan lah, teman-teman bisa cek di YouTube iklan layanan masyarakat. Nah itu teman-teman bisa contoh seperti itu ya. Kemudian penamaan juga mohon diperhatikan seperti ini ya. Kemudian untuk publikasi media massa, baik cetak dan elektronik, ini harus memuat beberapa ketentuan. Yang pertama, biasanya kita membutuhkan nama dosen di situ ya. Jadi harus ada nama dosennya di situ. Kemudian pemilihan kata, judul kegiatannya itu pengabdian masyarakat. Bukan kenapa kok dari tadi bukan KKN ya? Kenapa harus pengabdian masyarakat? Untuk KKN ini skupnya lebih kecil, teman-teman. Jadi kita bantu UTM kampus kita ini untuk meningkatkan branding di bidang pengabdian masyarakat supaya lebih dikenal oleh masyarakat, bisa lebih dikenal ke halayak ya bahwa UTM sangat peduli dengan masyarakat. Ya. Harapannya bukan KKN ya, bukan program KKN tulisannya. Supaya valid ya teman-teman. Di spanduknya teman-teman tulisan KKN-nya kecil aja kalau mau ada ya. Tapi lebih tepat pengabdian masyarakat ya, kelompok berapa itu lebih pas ya. Kemudian untuk format pelaporan ini menyesuaikan ya, seperti lampiran 14. Kemudian deskripsi narasi pemberitaan ini harus ada nama dosen, waktu, tema, dan lokasi. Nah, sebaiknya memang disusun bersama dosen pembimbing nih. Nah, seperti ini bagus nih ya. AR, teknologi yang menggabungkan benda maya. Nah, ini contoh ya. Contoh temanya seperti ini. Kemudian ada waktunya di SMK ya. SMK di Bangkalan. Kemudian siapa saja yang terlibat itu ya di bawahnya juga. Jangan seperti ini ya, ini kurang tepat. Oke, yang pertama misalnya diawali dengan kelompok kuliah kerja nyata ya. Kelompok Abdimas ya, kelompok pengabdian mahasiswa Universitas Trunojoyo ya. Ada karena media massa tidak semua ya yang bisa masuk, mungkin dosen dan 2 sampai 3 mahasiswa ya. Nah, ini KKN ini diganti dengan pengabdian kepada masyarakat dan di sini tidak ada nama DPL-nya. Kenapa harus ada nama DPL? Yang pertama, dalam pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, itu nama dosennya yang dihitung ya teman-teman. Jadi kenapa kita perlu ada nama dosennya itu untuk meningkatkan nilai UTM ya, kinerja UTM di bidang pengabdian kepada masyarakat supaya
kita masuk sekali-kali di 10 besar gitu ya. Insya Allah, amin. Kemudian kalau yang ini juga kurang nama DPL, teman-teman. Ini sudah benar nih, Abdimas mahasiswa, disampang sulap jagung menjadi brownies. Nah, kemudian kita cari mana ya nama DPL-nya. Nah, kalau DPL-nya tidak mengikuti di lapangan, teman-teman bisa mencantumkan ya yang dibimbing atau yang didampingi oleh dokter siapa ya, yang dibimbing oleh ibu siapa ya, boleh silahkan. Yang jelas harus ada nama DPL-nya untuk publikasi massa. Ya, baik cetak maupun elektronik. Nah, ini yang free juga cukup banyak. Apalagi teman-teman yang di organisasi temannya banyak, ya, bisa ya nitip ke pengelola ya, pengelola suatu media massa. Tulis saja sendiri, berikan foto, dinarasikan sendiri di ini ya, kemudian dikirim ke temannya ya, temannya yang di media. Kemudian yang ketujuh, dokumen kerjasama. Dokumen kerjasama ini teman-teman dapat menginisiasi, dapat meminta ya, meminta beberapa dokumen seperti akte pendirian, kemudian MOU dan lain sebagainya. Beberapa contoh ini harus memiliki badan hukum seperti kelompok tani ya, untuk pendampingan di kelompok tani A, teman-teman minta kopian dari pendirian kelompok tani itu sudah masuk ke dalam keluaran. Misalnya mendampingi UMKM A, ya. UMKM-nya punya badan hukum, pendirian UD, pendirian CV, teman-teman foto ya yang bagus atau teman-teman copy, nah itu masuk ke keluaran dokumen kerjasama itu ya. Kemudian yang 8 buku desa. Nah dulu saya pernah jadi DPL menghasilkan buku desa di Totosan ya. Ini juga disusun bersama teman-teman ya, tapi sudah lama nggak jadi DPL ini saya. Oke, nggak apa-apa. Kita mengelola dulu ya. Diberi kesempatan untuk mengelola. Jadi di buku desa ini teman-teman bisa mencantumkan profil desa. Kemudian apa saja potensi desa itu ya, struktur, potensi wisata misalnya ya. Itu disusun dalam soft copy saja. Ya, soft copy saja. Nanti untuk cetak dan ISBN-nya biar dikelola oleh LPPM ya. Cantumkan saja nama, judul ya, cover, nama, penyusun, beserta dosen, kemudian dikirim dalam bentuk soft copy saja. Kalau nyetak mahal ya. Nah itu tidak perlu teman-teman. Kemudian ini contohnya, misalnya saya waktu jadi DPL dulu ada buku desa Totosan ya, Kecamatan Batang-Batang di Sumeneb. Nah ini sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Nah, ini tujuannya untuk disitasi atau menjadi sumber informasi. Contohnya ini sudah diambil oleh 2 orang ya, informasi yang ada di dalam buku desa ini. Nah, itu tujuan kita dengan luaran buku desa. Kemudian yang ke-9 poster. Poster ini sudah umum ya di mata kuliah kita sudah sering membuat poster. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di Google ya, dicari. Tapi yang jelas ukurannya adalah A3, resolusi 300 mdpi, layout boleh landscape, boleh portrait. Nah, contohnya ada di lampiran 17 di buku panduan. Ya. Kemudian KI. KI ini didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perundangan secara hukum. Nah, ini nanti teman-teman susun aja alat-alat maupun yang lain sebagainya itu ya. Nanti biar KI-nya diusulkan oleh DPL-nya nih, teman-teman. Teman-teman tidak perlu ini ya, dikonsultasikan dengan DPL-nya seperti
seperti apa haki yang akan direncanakan. Ya, itu ya. Kemudian tipsnya, rancang program kerja yang dapat menghasilkan satu atau lebih luaran. Nah, lakukan kolaborasi karena kita berbeda program studi, maka teman-teman baiknya berkolaborasi supaya lebih komprehensif ya. Kemudian satu program, satu kegiatan dapat menghasilkan 1, 2, 3 luaran, bahkan langsung 4 luaran sekaligus. Itu tipsnya, mungkin itu yang dapat saya share ya secara singkat. Kita perbanyak diskusi mungkin setelah ini. Baik, terima kasih untuk paparan materi saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Alfian. Oke, langsung saja kata Mas Alfian ya. Ini ada di sebelah saya. Baik, langsung saja saya buka sesi diskusi ya. Nah, ini merangkap-rangkap ya, jadi moderator nggak apa-apa ya. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Oke, ada di kolom chat ya. Izin bertanya, tadi pemaparan luaran media pembelajaran, disebutkan media pembelajaran bisa untuk siswa SD, SMP, SMA sederajat ya. Apakah ada opsi untuk tingkat PAUD? Oke, boleh ya Mbak. Jadi di PAUD itu kan ada kurikulumnya juga. Nah, yang jelas media pembelajaran ini harus mengikuti atau menjawab atau melengkapi kurikulum yang ada. Jadi cantolannya adalah kurikulum baik di PAUD, di SD, TK, SMP, SMA. Ya, boleh. Oke, terima kasih Mbak Surya ya. Oke. Kemudian Mas Fauzi, waalaikumsalam. Silahkan Mas. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan raise hand, mungkin yang ingin langsung ya. Bisa diskusi langsung. Bisa raise hand. Nah, oke. Silahkan, Mas Fauzi Ardi. Jadi, paham ya. Jadi, oke. Ini Mbak Putri ya. Izin bertanya mengenai publikasi media. Media apa, Mbak? Publikasi media massa ya? Oke, Mbak Putri izin bertanya mengenai publikasi media untuk media apakah dari kelompok atau disediakan? Maksudnya seperti apa ya? Saya belum jelas untuk pertanyaan Mbak Putri, mohon maaf. Kemudian Mas Mustafa, izin bertanya untuk luaran selain yang dilakukan secara berkelompok, apakah terdapat luaran yang harus dilakukan secara individu? Oke, jadi untuk luaran tadi itu ya, itu sebenarnya basicnya adalah program kerja TK individu ya. Cuma itu dapat dibuat bersama ya, dibuat bersama. Seperti jurnal itu 4 mahasiswa, 1 dosen misalnya. Kemudian
untuk publikasi media massa itu juga boleh ya di kelompok 3 orang, 2 orang, 3 orang. Kemudian ketika programnya memang bareng-bareng terus ya silahkan ya. Nanti kita pastikan akan banyak juga. Kita bagi aja poin dari maksimal itu dibagi ke jumlah penyusun. Tiap penyusun siapa saja itu dapat poin ya. Nah, kemudian Mbak Putri ya, dalam media cetak dan elektronik. Oke, medianya ya, media cetak dan media elektroniknya ya, Mbak. Ini tidak disediakan panitia, Mbak Putri. Jadi biasanya mahasiswa punya link ya, punya link atau teman-teman alumninya atau teman-teman organdanya ada yang bekerja di misalnya apa ya, misalnya Kompas ya, atau media lokal ya, kabar apa gitu ya. Nah, dikirim ke sana Mbak Putri. Jadi media massanya itu dikirim ke lembaga penerbit media, lembaga media massa. Itu Mbak Putri. Jadi panitia tidak mengelola media massa, jadi tidak menyediakan publikasi pada media. Oke. Untuk Mbak Sapti ya, untuk media massa apakah ada ketentuannya? Oke. Ketentuan media massa adalah yang bukan Blogspot ya atau WordPress ya domainnya, tapi sudah memang bergerak di bidang publikasi ya. Domainnya itu sudah .com, .org, .id dan lain sebagainya, bukan yang gratisan ya, bukan yang gratisan, tapi yang sudah bergerak di bidang itu. Ya, contohnya banyak sekali. Nanti Mbak Putri bisa cek pengabdian masyarakat mahasiswa UTM, mahasiswa Universitas Brawijaya. Nanti di situ ada beberapa web yang bisa dijadikan publikasi media massa di tahun sebelumnya ya, sebagai referensi. Yang jelas bukan domain Blogspot, bukan domain WordPress, kemudian bukan web yang dadaan ya, atau kontennya kosong baru buat misalnya, itu juga nggak diperkenankan, tetapi yang sudah rutin ya, sudah rutin mengeluarkan berita. Kemudian tiap program kerja harus ada luaran masing-masing. Enggak ya, jadi baiknya tadi saya sampaikan tipsnya, baiknya rancang dulu luaran yang program kerja yang akan digunakan, yang akan dijalankan, kemudian rancang luaran yang paling tepat. Misalnya teman-teman melakukan pendampingan pada UMKM misalnya. Nah, pendampingan ini meliputi apa saja di dalamnya? Misalnya ada pengolahan, packaging, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai artikel pengabdian, teman-teman tentu harus memperoleh data awal dong ya. Misalnya tentang packaging, misalnya packing atau kemasan, pendampingan pengemasan. Sebenarnya sekarang ini jumlah penjualan gimana, kemudian perspektif tentang kemasan itu semenarik apa sih, itu harus dilakukan dulu supaya pengabdian ini nanti ada data dampaknya. Ketika kemasan baru seperti apa? Itu luaran pertama, misalnya artikel. Oh, saya pendampingan perbaikan kemasan ya pada UMKM ini guna meningkatkan misalnya penjualan. Misalnya. Jadi harus ada 2 data itu kan. Itu contohnya. Kemudian setelah itu dibuat saja media massanya. Mahasiswa Universitas Brawijaya melakukan pengabdian
melakukan pendampingan, ya, perbaikan kemasan pada UMKM di tuh ya, itu menjadi media massa berita yang ringan-ringan. Kemudian kalau mau buat TTG-nya, berarti ada teknologi pengemasan, misalnya membuat pressing sederhana. Nah, ini misalnya bersama ya, program kerjanya bersama-sama dari teknik. Oh, saya buat alat pressnya aja, misalnya itu juga bisa ya. Jadi harapannya bukan mengerjakan program yang tidak jelas gitu ya. Jadi kita ingin mengarahkan teman-teman di lapangan yang hanya waktunya singkat itu benar-benar terarah dan berdampak. Tujuannya itu. Jadi program kerja harus ada luarnya, iya jadinya ya, karena supaya kita terarah. Kemudian Mbak Rida silahkan merespon jika sudah jelas, jika belum boleh ditanyakan. Kemudian Saudari Yenita, izin bertanya untuk luaran buku desa, apakah ada ketentuan misalnya jumlah halaman minimal dan maksimal? Oke, untuk buku desa ini minimal 40 halaman ya. 40 halaman itu standar ISBN sih ya. Jadi harus minimal 40 halaman. Penyusunnya boleh ya, boleh semua membantu menyusun, boleh. Yang dicantumkan hanya yang menyusun ya. Misalnya dibagi nih, oh saya di bagian profil, saya di bagian si A bagian profil, si B bagian potensi wisata, si C potensi pertanian, si D potensi UMKM atau yang lain sebagainya, nah, itu boleh. Ya. Boleh silahkan dicantumkan sebanyak yang terlibat, ya mahasiswa yang terlibat dalam penyusunan luaran tersebut. Oke, untuk Mbak Putri bertanya untuk luaran pengolahan pangan TTG ya Mbak. Kalau pengolahan teknologinya berarti masuk TTG. Kalau pemberitaan, pendampingan ya, peningkatan efisiensi atau higienis pada pengolahan pangan, misalnya diberitakan berarti masuk media ya. Kalau dijurnalkan, pendampingan pengolahan pangan X untuk meningkatkan misalnya higienis ya, atau untuk meningkatkan keamanan pangan atau standar, atau untuk mencapai sertifikasi PIRT misalnya ya, itu juga masuk di artikel. Jadi sesuaikan saja dengan mana yang tepat ya. Kalau alatnya berarti ke TTG, kalau pemberitaan berarti ke media, kalau ke artikel tentang pendampingan dan dampaknya berarti ke jurnal ya, artikel jurnal dan seterusnya. Boleh. Oke Mbak Putri tanya lagi ya. Boleh nggak ini ada kenalan media di Sampang, tetapi KKN-nya di Sumeneb? Boleh ya. Silakan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang jelas medianya ini rutin ya, media massanya ini rutin tertib. Tidak harus per daerah. Boleh ke nasional, boleh ke Jatim, boleh yang lainnya. Silahkan. Oke Mbak Putri, sama-sama. Ada lagi, silakan. Kita buka sampai jam 10 ya kalau masih ada. Oke Mas Koiril Anam, Raisin. Iya Bapak, sumnya perkenalkan nama saya Hairil Anam, mohon izin bertanya Bapak. Sumnya Bapak di buku panduan disampaikan bahwasanya tiap mahasiswa minimal membuat satu program kerja dan satu output, menghasilkan satu output ataupun luaran. Berarti dalam hal ini Bapak berarti proker dan luaran ini nanti beda. Misal apakah benar misal nanti kalau proker itu misal contoh membuat bak sampah gitu kan, misal di tempat pariwisata, dan kalau output nanti mengacu ke luaran yang tadi disampaikan ke jurnal, media pembelajaran dan lain sebagainya. Itu Bapak. Nah terus untuk pertanyaan kedua, dalam buku panduan juga disampaikan bahwasanya
output ini nantinya ada 4 poin gitu kan. Ada 4, 3 lain sebagainya, dan kurang lebih yang saya perhatikan untuk mendapatkan nilai baik ini setidaknya ada 4 sampai 5 poin seperti itu. Berarti misal nanti kita mengambil yang mendapat 2 poin, misal di sini video pendek misal 2 poin, berarti nanti untuk mendapat nilai baik berarti kita harus membuat setidaknya 2 atau lebih output seperti itu Bapak. Nah, terus juga berarti mohon izin program kerja misal kayak bak sampah ataupun yang lainnya nggak masuk ke output, apakah itu juga nggak dinilai Bapak? Mungkin mohon izin penjelasannya. Baik. Nah, ini tadi saya sampaikan ya. Terima kasih Mas Hoiril Anam sudah open mic ya. Nah, untuk program kerja baiknya memang bersama ya teman-teman. Tetapi di kontrak kerja itu lebih spesifik pekerjaan teman-teman itu di apa sih sebenarnya? Misalnya tadi bank sampah. Misalnya judul besarnya adalah peningkatan kesadaran ini ya, tingkat kebersihan atau peningkatan pendampingan tingkat kebersihan masyarakat di desa X. Yang pertama ada bank sampah. Kedua, penyuluhan misalnya ya. Ketiga, pengolahan sampah limbah dan lain sebagainya. Itu kan sub-sub kegiatan ya. Nah, harapannya program kerja itu disusun bersama kelompok menjadi satu kesatuan. Itu lebih pas ya. Identifikasi dulu saat survei, kira-kira problem yang paling utama itu apa. Kemudian generalkan anggota teman-teman itu siapa saja ya supaya bisa masuk ke dalam program utama. Setelah itu di kontrak kerja yang masing-masing misalnya saya di misalnya pembuatan bank sampah itu Mas Khoiril ya. Nah, misalnya ke bank sampah ada di daerah X bank sampahnya bagus nih tata kelolanya. Misalnya Mas Khoiril menerapkan penerapan atau organisasi bank sampah di desa A. Di situ nanti luarannya misalnya ini sekalian langsung ya menjawab pertanyaan kedua. Nah, luarannya misalnya diberitakan ya mahasiswa UTM menginisiasi bank sampah ya, guna mengelola sampah di desa X. Misalnya itu di media massa nih 2 poin misalnya. Kemudian setelah itu ada TTG-nya ya, alat pemilah sampah misalnya. Atau yang lain lah ya, TTG. Itu 2 memang ya. Jadi untuk mencapai poin maksimal harus 45 ya, 45 atau lebih. Maka harus dibuat 2. Harus membuat 2 luaran. Nah, apakah nanti satunya iklan layanan video pendek seperti buanglah sampah pada tempatnya ya, teman-teman buat sedemikian rupa 2 poin lagi 4 ya sudah dapat ya seperti itu. Atau berkolaborasi dengan temennya, program kita ini memberikan dampak yang bagus, kita buat aja artikel jurnal nih. Nah, misalnya latar belakangnya ya sampah di itu, kemudian apa problemnya, pengetahuan masyarakat misalnya tentang ini, kemudian kegiatannya apa. Yang pertama penyuluhan, yang kedua pembuatan bank sampah, yang ketiga X. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya jumlah sampah yang biasanya ada di tempat-tempat sembarang itu ya, misalnya menurun sekian persen. Itu informasi yang menarik yang bisa digunakan untuk artikel. Misalnya, berarti luarannya ada publikasi media, ada teknologi pemilah sampah misalnya, kemudian ada artikel. Itu sudah lebih dari cukup. Begitu kurang lebihnya, semoga menjawab. Oke, Mbak Anissa Ayu. Apakah setiap individu harus mengerjakan proker dan luaran, atau proker dan luarannya bisa berkolaborasi dengan beberapa teman kelompok? Bisa ya teman-teman, bisa berkolaborasi.
Yang jelas tadi ya, di desa itu minimal ada 4 luaran ya, 3 wajib dan 1 pilihan. Kalau 4-empatnya dikerjakan juga silakan luarannya bersama-sama dipilih saja siapa yang luarannya apa gitu ya. Yang jelas dari 4 luaran itu teman-teman secara individu dihitung sendiri ya, jangan nanti di kelompok itu sudah memenuhi nih, tapi yang aktif hanya 2 atau 3 orang, kemudian yang satunya hanya 1 luaran, dapat 2 poin, ya nggak maksimal ya. Jadi ada nilai kelompok tadi yang saya sampaikan dan nilai individu. Jadi harapannya dari 4 luaran itu teman-teman terlibat di dalamnya. Boleh lebih dari 4 ya, luarannya boleh lebih dari. Misalnya TTG-nya ada 2 ya sudah 2, dicantumkan dua-duanya. Itu lebih bagus ya. Boleh berkolaborasi. Pokoknya seefisien mungkin karena waktu teman-teman sedikit ya. Jadi kerjakan apa yang mungkin berdampak, yang sangat mungkin berdampak dan menghasilkan luaran. Pembagian poin misalnya penulis ini Mas Fauzi ya, Mas Fauzi. Pembagian poin misalkan penulisan jurnal 4 poin dan dikerjakan 4 orang. Tidak ya. Bukan 1 poin 1 orang, tetapi langsung semuanya mendapat 4 ya jika valid. Oke. Itu. Jadi valid ya. Ukurannya adalah validitas. Kalau 4 orang, jurnalnya valid, semuanya dapat 4 poin. Oke ya. Sesuai dengan batas maksimal anggota yang terlibat. Begitu Mas Fauzi Ardian ya. Jadi tenang saja, tidak dibagi, tetapi rata. Ya, semuanya dapat 4 poin. Makanya kerjakan yang serius dan valid ya. Ketentuan luaran itu diperhatikan, jangan sampai karena salah penamaan nilainya jadi dapat 70%-nya atau 80%-nya. Yang harusnya dapat 4 hanya dapat 3 ya. Nah, ini tolong diperhatikan dengan seksama ya. Oke, ada lagi? Masih ada waktu? Semoga clear ya. Karena ini sudah mau berangkat ya. Mau berangkat. Mbak Alfia Sania. Silahkan Mbak. Tentang jurnal ya. Silahkan. Oh, boleh sekali ya. Jurnal lebih dari 1 sangat boleh. Langsung A itu ya. Karena 4 ya, 4 tambah 4, dua-duanya valid sudah 8 ya. Langsung A ini. Oke. Boleh Mbak Alfiah ya, dua-duanya jurnal, dua-duanya teman-teman, dua-duanya video. Pokoknya diatur di kelompok itu minimal ada 4 luaran. Setelah itu double-double nggak masalah. Itu ya. Oke, silahkan. Nah, sepertinya sudah sangat jelas nih ya. Ada 140-an yang join. 41. Cukup? Oke. Kalau sudah tidak ada, sepertinya ya, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman kalian dan para dosen pembimbing lapang yang hadir. Kita cukupkan pembekalan luaran dari panitia KKN semester dasar tahun akademik 2022-2023. Saya Saiful Khairi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.